Sulit. Akhirnya menemukan sesuatu untuk dimakan. Zombie. Jangan seperti ini kakakku. Ada apa sayang? Lulin seharusnya segera kembali. Sepotong sampah. Mengapa aku harus takut padanya? Nanti jika dia tahu diri, dan dengan patuh menyerahkan perbekalan kepada kita, aku mungkin akan melunakkan hatiku, dan mungkin mengampuni nyawanya. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghabisinya. Kakakku tunggu sebentar. Ada apa sekarang, sayang? Kemampuan ruang sampah itu hanya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Aku sedang berpikir, kita harus menipunya agar menyerahkan makanan itu dulu, dan baru berurusan dengannya setelah itu. Sayangku kecil. Kamu adalah orang yang cerdik. Aku akan mendengarkanmu. Kita menipu untuk mengambil barangnya. Selesai. Aku akan menghabisinya. Kebetulan kita sudah lama tidak makan daging. Setelah aku kenyang. Kekuatan urus rubah kecilku. Changfang. Changfang. Aku menemukan sesuatu untuk dimakan. Hanya sedikit ini. Hanya ini yang ada. Sehari di luar makanan sedikit. Zombie di luar semakin banyak, dan persediaan semakin sulit ditemukan. Changfang, belum makan beberapa hari. Tolong sisakan sedikit untukku. Ini? Makanlah. Mengapa kau tidak turun dan memakannya? Changfang, kenapa kamu? Mengapa? Karena tentu saja kau adalah sampah. Di kiamat ini, tentu saja mengikuti kakakku adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup lebih baik. Kalian semua. Lulin, salahkan dirimu sendiri karena tidak berguna. Bangkitkan kemampuan ruang tak berguna. Di masa kiamat, perbekalan langka. Apa gunanya membangkitkan kemampuan ruang? Aku sudah membantu kalian berkali-kali, namun kalian memperlakukanku seperti ini. Jika bukan, karena persediaan di penyimpanan spasialku, bisakah kalian bertahan sampai sekarang? Benar, sekarang perbekalan sudah hilang. Jadi kamu juga tidak berguna. Nak, jangan salahkan kami karena terlalu kejam. Tunggu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak berguna. Mengingat asistenmu yang cantik. Daniel, Aku akan memberimu kematian yang cepat. apa yang kamu lakukan pada Yan Er? Jangan khawatir, dia belum mati. Tapi dia hampir mati. Lepaskan aku, Yan Er. Lulin. Yan Er. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Masih berani melawan. Percaya aku tak habisimu sekarang. Lulin lari. Lari cepat. Enya. Sumpah pertaruhkan nyawa lawanmu. Kamu yang tidak berguna. Pikir bisa lawanku. Lulin, apa yang kamu lakukan? Aku telah terlahir kembali. Yan Er. Aku sangat merindukanmu, Yan Er. Kamu baik-baik saja sekarang. Aku hanya asistenmu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Ada apa denganmu? Yan Er. Aku ingin mengatakan, aku kembali dari kiamat. Apakah kamu percaya padaku? Masih tersisa 5 hari. Meteorit akan segera menabrak bumi. Ketika itu terjadi, laut akan meluap ke daratan. Gunung berapi akan meletus. Virus akan merajalela. Zombie akan berkeliaran. Itu akan menjadi akhir dunia. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu demam? Tidak, aku tahu kamu tidak mempercayainya. Tapi aku bisa membuktikannya. Lulin, kapan kamu belajar sihir? Untungnya kemampuanku juga ikut menyeberang denganku. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yan Er. Trik sihirmu sungguh menakjubkan. Ajari aku. Punya hal lebih menakjubkan. Apa kamu benar-benar kembali dari kiamat? Kamu percaya padaku sekarang kan? Aku percaya padamu. Jadi kamu mengatakan, kiamat tinggal 5 hari lagi. Dan benda virus itu. Dan kemunculan zombie semuanya nyata.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Yan Er, jangan khawatir. Aku gagal melindungimu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Lulin, aku Feng Feng. Kenapa? Mengapa? Tentu saja karena kau adalah sampah. Di kiamat ini, tentu saja mengikuti kakakku. Cara tunggal bertahan lebih baik. Kamu datang tepat pada waktunya. Lulin, bukankah kau bilang akan mengalihkan rumah itu kepadaku hari ini? The film was translated Sang Fan. and narrated by M Media. Aku minta maaf. Tidak apa maksudmu, Lulin? Apakah kau menyesalinya? Biar ku beritahu. Orang-orang yang mengejarku berbaris sampai ke jalan sebelah. Kesempatan karena menghargaimu. Sang Fang, dengarkan aku. Perusahaanku mengalami beberapa masalah. Semua dana telah dibekukan. Rumah itu. Kalau begitu, rumah itu juga. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Tidak, pengadilan mengatakan, dibutuhkan 10 juta untuk mencairkannya. Tapi jangan khawatir. Selama aku bisa mengumpulkan uang itu, aku pasti akan segera memberimu rumah itu. Kakak Fang Fang, dengarkan aku. Lulin telah memberimu uang setiap bulan selama bertahun-tahun. Kamu pasti sudah menabung cukup banyak kan? Kali ini, tolong bantu kami. Setelah dana perusahaan dicairkan, paksa transfer rumah padamu. Aku punya 5 juta yuan di sini. Kenapa tak ambil dulu urus masalah? Itu terlalu merepotkan. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli tentang rumah itu. Aku hanya ingin membantumu. Sang Fang, kamu benar-benar baik hati. Dasar jalan teh hijau. Lihat lama kau pertahankan sandiwara. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu. Apa perusahaan benar-benar mengalami masalah? Tidak, sama sekali tidak. Lalu, mengapa kamu? Menipu Yuan Fang Fang ambil uang. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Rumah aman kiamat. Di luar sekarang ada zombie di mana-mana. Hanya tempatku yang paling aman. Kau bisa tinggal di sini jika mau, tapi kau harus menyembahku sebagai rajamu. Wang Tianji orang kaya dari kehidupan sebelumnya. Semuanya harus mengikuti perintahku. Serat keluar beri makan zombie. Jauh dari cukup. Yan Er, cepat ubah semua aset perusahaan saya menjadi uang tunai. Jual rumah saya juga. Saya ingin membangun rumah aman tingkat atas. Pasar gelap. Bukankah ini pemimpin agung dari Tian Diming yang perkasa dan agung di kehidupan sebelumnya, Xia Hui? Saya ingat, dia membangkitkan The film was kemampuan psikis terkuat. translated and narrated Jika by dia bisa M saya Media. gunakan. Apa yang kamu lihat, bocah? Kamu tidak ingin matamu lagi. Kakak Hui kan. Harga tetapnya 10 juta. Menjualnya semurah ini. Kamu tidak mencoba menipuku kan? Rumah di komunitas Tianhao ini, harga awal minimumnya 20 juta. Jika kamu tidak menginginkannya, banyak orang yang berebut membelinya. Anggap saja kamu tidak berani melakukan trik apapun padaku. Tanda tangani, 10 juta. Ini Kakak Hui. Kalau begitu saya akan menjualnya kepada kamu seharga 10 juta. Ambil akta propertinya. Selesai. Aku menawarkan 15 juta. Ciuhu, apa yang kamu lakukan? Tentu saja membeli rumah. Kamu, Lulin. Sudah kubilang aku membeli rumahmu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Yan Er, biarkan dia pergi. Kamu lepaskan dia. Kamu berani melawan. Apa kamu percaya aku akan menghabisimu sekarang juga? Lulin lari cepat. Lari cepat. Enya, Sumpah pertaruhkan nyawa lawanmu. kamu sepotong sampah. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawanku? Suhu berlaku di hidup lalu. Hidup ini kau bayar semua. Bagaimana mungkin? Beraninya saya tidak menuruti perkataan kakakku. Hanya saja rumah saya sudah terjual. Dokumen-dokumennya sudah ditandatangani. Nah, apa kamu mempermainkanku? Bagaimana mungkin kakakku? Saya tahu kamu meminjamkan pinjaman berbunga tinggi. Mengapa saya tidak meminjam sedikit? Jangan sia-siakan perjalanan. Anggap dirimu waras, Nan. Katakan padaku berapa banyak yang ingin kamu pinjam. Sejujurnya denganmu, BRUSAHKN saya baru-baru ini mengalami kekurangan dana. Saya sangat membutuhkan uang.
Saya akan meminjam sebanyak yang kamu miliki. 10 juta. Aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Paling banyak aku bisa meminjamkanmu 10 juta. Baiklah, baiklah. Kalau begitu pinjami saya 10 juta. Pinjam 5 hari. Harus katakan terus terang. Dalam 5 hari, 10 juta menjadi 20 juta. Jika kamu masih tidak bisa membayarnya kembali, maka kamu bayar dengan nyawamu. Beraninya saya tidak membayar kembali uang kakakku. Bagus. Setuju. Setuju. Kiamat akan tiba dalam 4 hari lagi. Saat itu zombie akan merajalela, membayar kembali uangnya, hidup untuk menagih. The film was Ketua Lu silakan translated lihat. and Ini narrated didasarkan by pada M rumah Media. Anda. Rumah aman spesifikasi tertinggi yang kami rancang. Berhenti mencoba membodohi saya dengan sampah ini. Saya beritahu kamu, saya hanya ingin yang terbaik. Uang bukan masalah. Ada satu jenis yang terbaik, itu adalah desain cadangan pamungkas kami. Hanya saja harganya. Saya akan memberi kamu deposit 10 juta. 10 juta. Tuan Lu mohon yakinlah. Saya pribadi akan mengurus masalah ini. Beri saya waktu 1 bulan. Dan itu pasti akan dibangun dengan baik. 3 hari. 3 hari. 3 hari bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Apakah 20 juta cukup? Ketua Lu mohon yakinlah. 3 hari hanya 3 hari. Lulin, persediaan diminta sudah siap. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir tentang persediaan lagi. Lulin, apakah masalah pendanaanmu sudah terselesaikan? Saya benar-benar minta maaf. Tetapi dalam 3 hari saya pasti akan mengalihkan hak milik rumah kepada kamu. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau tidak mengalihkan rumah itu kepadaku dalam waktu 3 hari, aku akan mencari bantuan dari kakakku. Sang-sang jangan khawatir. Kapan bohong padamu? Kakakku. Dalam 3 hari saya ingin melihat trik apa yang kamu lakukan. Sekarang kita punya makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhan. Saatnya mendapatkan beberapa senjata. Benda yang dibuat temanmu ini benar-benar dibuat dengan baik. Lulin, apakah ini hal-hal yang kamu sebutkan yang bisa mengatasi zombie? Benda-benda ini, lupakan berurusan dengan zombie tingkat rendah, bahkan zombie tingkat menengah. Ini lebih dari cukup. Tingkat rendah, tingkat menengah. Apa ada yang tingkat tinggi juga? Namun saya juga belum pernah melihat zombie tingkat tinggi. Jangan khawatir, saya pasti akan melindungi kamu dengan baik. Baru-baru ini, beberapa insiden terjadi di kota ini, berupa serangan kekerasan. Penyebabnya saat ini sedang diselidiki. Kami berharap semua warga mengambil tindakan pencegahan keselamatan saat keluar. Ini bukan serangan kekerasan. Ini jelas penularan dan infeksi virus. Lulin, apakah ini zombie yang kamu bicarakan? Mereka terlalu menakutkan, bukan? Itu tidak benar. Meteor belum jatuh. Dari mana virus itu berasal? Mungkinkah penularan meteorit itu hanyalah kedok? Sekarang semua sampai titik ini. Semua ini tidak penting lagi. Apa yang kamu bicarakan? Yanar ingat ini. Di hari kiamat, lembut hati hal terburuk. Dalam 18 jam lagi, kiamat akan tiba. Kakak kuat. Bibi Cian, ada apa dengan satpam di kompleks ini? Kesurupan macam apa yang dialaminya? Dia baik-baik saja, tapi dia menggigitku tanpa alasan. Di mana kamu digigit? Aku juga ingin melihat. Saudari Wang, jangan khawatir. Bibikian. Sebagai direktur komite warga, aku pasti akan memberimu penjelasan. Kak Hu, saudara kita juga digigit. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingat di kehidupan saya sebelumnya, di jalan di luar kompleks kita, tidak ada yang terinfeksi. Mungkinkah, karena kelahiran kembali saya, itu menyebabkan efek kupu-kupu? Lulin, mereka yang digigit. Apakah mereka juga akan terinfeksi? Tentu saja. Jadi mulai sekarang kamu tidak boleh keluar. Jangan buka pintu siapapun. Apakah kamu mengerti? Cepat buka pintunya, Lulin. Buka pintunya. Kakakku, ada apa? Bagaimana menurutmu? Kamu saat ini tinggal di rumahku. Lulin, cepat buka pintu untukku. Bukankah itu kakak Hue yang membeli rumah kita? Cepat buka pintunya. Apakah kamu lupa apa yang baru saja saya katakan kepadamu? Lulin, jika kamu masih tidak membuka pintu, aku akan memanggil polisi. Jika bukan karena kemampuan mentalmu, saya tidak akan membuka pintu. Aku datang. The film was translated and narrated by M Media. Kamu masih belum pindah. Apakah kamu berencana menjadi penghuni gelap di sini? Kakak Hue,
Mengapa ada darah di tanganmu? Jangan sebut-sebut itu. Satpam di kompleksmu, tak tahu gila apa dialami. Dia tiba-tiba datang dan menggigitku. Kamu digigit. Lulin, apa benar tidak apa-apa kita melakukan ini? Saya ingat luka yang digigit zombie. Tidak bisa sembuh. Mungkinkah saya ingat sekarang? Ada tipe orang yang memiliki antibodi, kebal secara alami, terhadap virus zombie ini. Kakak Hui baik-baik saja. Belum tentu. Kita lihat saja nanti. Lulin, aku peringatkan kau, ini penculikan. Kakak Hui, kami tidak sengaja melakukan ini. Kamu tidak tahu, banyak orang sekarang, setelah digigit, telah berubah menjadi zombie. Aku tidak percaya itu. Aku sarankan kau segera melepaskanku. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang melumpuhkanmu. Apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang? Kau apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, pembunuhan melanggar hukum. Berita terkini, cepat lepaskan aku. Insiden penyerangan kekerasan di kota kita telah mencapai lebih dari 1.000 kasus. Warga kecuali benar-benar diperlukan. Mohon jangan keluar rumah. Zombie-zombie ini sungguh menakutkan. Mungkinkah zombie itu nyata? Apakah kau baru saja melihat meteorit itu? Apakah kau baru saja melihat meteorit itu? Bibi Qian. Meteorit itu sangat besar. Siapapun yang punya mata, bisa melihatnya bukan? Hayo. Mengapa kau membuat keributan seperti itu? Tepat sekali. Itu hanya sebuah meteorit. Apakah itu akan memengaruhi pekerjaan saya yang bergaji 3.000 sebulan? Aku dengar dari temanku di kediaman penguasa kota. Meteorit ini luar biasa. Tampaknya membawa semacam virus. Aku bilang Bibi Qian. Apakah temanmu menyebutkan, apakah virus ini memiliki efek pada manusia? Apakah itu akan membuatku lebih cantik? Fang Fan kita sudah yang paling cantik. Bibi Qian, sebelum berita resmi keluar, aku sarankan kau tidak menyebarkan rumor. Sang Yang tahu. Aku bilang padamu, Jang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Mungkinkah virus itu bocor dari kediaman Tuan Kota? Pantas saja di kehidupan sebelumnya, aku sangat mempercayai kediaman Tuan Kota dan bertahan mati-matian. Tetapi tim penjaga tidak pernah muncul sampai aku mati. Tapi mengapa mereka mengembangkan virus ini? Apa alasannya? Apapun alasanmu, di kehidupan ini, aku harus bertahan sampai akhir. Tadi malam, di perairan negara kita, terjadi insiden dampak meteorit, menyebabkan aliran balik air laut yang besar, dan letusan gunung berapi. Namun saat ini, semuanya masih terkendali. Krisis akan segera teratasi. Kami meminta semua warga, agar tidak panik berlebihan. Ini sudah akhir dunia. Namun mereka menyuruh kita untuk tidak panik. Itu benar-benar konyol. Kiamat sialan apa ini? Lulin berhenti membuat kepanikan di sini. Sudah seperti ini dan kamu masih tidak percaya. Bukankah TV bilang, krisis akan diselesaikan dalam beberapa hari? Kamu percaya apa yang mereka katakan di TV? Kamu benar-benar bodoh. Siapa yang kau sebut bodoh? Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Ayo kalau begitu. Jika kau punya nyali, lepaskan tali ini. Lulin. Tunggu, kita tidak punya dendam apapun. Mengapa kau mengikatku? Jika aku akan berubah menjadi zombie, sudah gigit mati lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Jika bukan karena kemampuan kekuatan super masa depanmu, aku pasti sudah membuangmu sejak lama. Lulin, apa yang kau lihat? Kau tidak berpikir untuk... Aku peringatkan kau, aku tidak akan menyerah. Benarkah? Lulin, apa yang kamu coba lakukan? Tidak, Yan El. Apakah aku orang seperti itu? The Lepaskan. film was Lalu, translated mengapa kamu tidak and melepaskannya? narrated by M-Media. Aku punya kegunaan untuk menahannya. Apa yang kamu katakan? Untuk apa kamu membutuhkannya? Tidak maksudku. Aku tidak peduli. Kamu harus memberiku penjelasan. Lulin, Kak Lu. Tolong biarkan aku pergi. Aku berada di sini hanya akan menyebabkan kalian berdua bertengkar. Sejak kapan kita menjadi sepasang kekasih? Dia hanya asistenku. Aku hanya asisten. Dan kamu masih bilang tidak. Aku melihat dengan jelas bahwa kamu menyukainya. Tidak, mana mungkin. Kamu urus sendiri. Yan El. Kak Lulin, bisakah kau melepaskanku kali ini? Jangan khawatir, aku tidak menginginkan rumah ini lagi. Anggap saja semua yang ada di antara kita sudah selesai.
Apakah kamu tidak takut dengan semua zombie di luar sana? Bukankah kau bilang, aku punya antibodi? Wanita ini sangat tidak patuh. Jika aku ingin menaklukkannya, aku harus membuatnya menderita sedikit. Baiklah, aku bisa melepaskanmu. Tapi ingat ini, jika kamu pergi dari sini dan ingin kembali, itu tidak akan mudah lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali lagi. Lepaskan ikatanmu sendiri. Harus lepas aku lepas. Selamat tinggal. Halo, ini aku. Cepat panggil orang ke komunitas Tian Hao untukku. Kak Hui, semua orang kita diserang oleh zombie. Di mana masih ada orang. Saya tidak bicara lagi, saya harus lari. Halo. Apakah benar-benar ada zombie? Tidak mungkin, pasti Lulin itu menemukan berita palsu di suatu tempat. Lulin ini benar-benar membuatku jengkel. Jangan sampai aku menemukan kesempatan. Kalau tidak balasan setimpal. Aku tidak percaya. Dengan namaku Kakak Hugh, aku masih tidak bisa memanggil orang. Semua yang kamu katakan itu benar. Tentu saja kapan aku pernah berbohong padamu. Incar kemampuan Kakak Hue. Dan bukan karena kamu menyukainya. Benar. Kalau begitu janjikan ini padaku. Jika kamu benar-benar menyukai Kakak Hue di kemudian hari, dia tetap harus berada di belakangku. Baiklah, aku janji padamu. The film was translated Lihat, kamu and memang menyukai narrated Kakak by Hue. M Media. Aku. Halo. Lulin, cepat selamatkan aku. Aku bertemu zombie. Bukankah kamu tidak percaya ada zombie? Aku percaya, aku percaya. Cepat selamatkan aku. Kalau tidak, aku akan dimakan. Baiklah, kalau begitu sembunyi dulu. Aku akan segera ke sana. Aku akan ikut denganmu. Yan Er, jangan khawatir. Kiamat baru saja dimulai. Zombie-zombie ini semuanya zombie tingkat rendah. Aku punya ini, dan itu sudah cukup. Tunggu aku di rumah. Tapi... Lulin, mengapa kau belum datang juga? Kamu baik-baik saja. Lulin, jika kau terlambat satu langkah, aku pasti sudah dimakan oleh mereka. Ya. Jika kamu baik-baik saja, mari kita cepat-cepat pergi. Zombie akan segera berlipat ganda, ayo cepat pergi. Aku sudah memutuskan. Aku ingin tinggal di sini. Aku belum memutuskan apakah aku ingin menerimamu. Bagaimanapun rumah ini milikku, aku sudah memutuskan untuk tetap tinggal. Kalau begitu kamu tidak takut padaku. Lulin berhenti menakutinya. Baiklah, jika kamu ingin tinggal di sini itu juga tidak masalah. Kita perlu menetapkan 3 aturan. Ini jelas rumahku. Poin pertama dan yang paling penting. Kapanpun tanpa izinku. Kamu dilarang membuka pintu. Kedua, persediaan di sini terbatas. Kita tidak tahu kapan kiamat ini akan berakhir. Mau makan sumbang tenaga. Kau. Aku tidak tahu bagaimana. Jika kamu tidak tahu caranya, maka belajarlah. Jangan khawatir, aku di sini. Dan ketiga, semua ikuti instruksiku. Lulin, aku sarankan kau jangan bertindak terlalu jauh. Apakah aku terlalu berlebihan? Jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu bisa pergi. Baiklah, aku akan pergi. Pergi, sudah pikirkan. Jika Anda bertemu zombie lagi, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Bagaimana dengan itu? Sudahkah kamu memikirkannya The baik-baik? film was Lihat dia. translated and narrated by M Media. Lulin, Yan Er, ini adalah kiamat sekarang. Ini bukan permainan anak-anak. Apa yang aku lakukan sekarang dapat memastikan kelangsungan hidup kita. aku tahu. Kalau begitu aku ingin tinggal bersama Yan Ar. Aku tidak percaya padamu. Terserah kamu.
Apakah ada yang punya makanan? Kirimkan sedikit padaku. Seluruh lingkungan sekarang penuh dengan zombie. Siapa yang berani keluar? Semua yang bisa dimakan di rumah ini sudah habis. Bibi Kian, aku ingat komite warga. Masih memiliki sejumlah persediaan cadangan. Sebagai kepala komite warga, kau pasti tahu di mana letaknya kan? Persediaan itu sudah lama habis. Kami belum sempat mengisi ulang. Yan makanlah. Apakah kita punya cukup persediaan? Jangan khawatir jika kamu baik dan mendengar. Aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Tidak mungkin demikian. Aku melihatmu baru beberapa hari yang lalu. Mengangkut 1 truk penuh mie instan dan ham. Dan menyimpannya di gudang. Sekarang kamu bilang tidak ada yang tersisa. Benar-benar tidak ada. Jika kau tidak percaya, lihat saja sendiri. Menilai dari nada bicaramu. Khawatir kamu sudah memindahkan persediaan. Bibi Kian, ini adalah persediaan bersama dari warga lingkungan kita. Apakah kau mencoba menyimpannya sendiri? Berhenti bicara omong kosong di sini. Bibi Kian, jika aku tahu kamu menimbun perbekalan, secara pribadi, aku tidak akan mengampunimu. Kakakku, apa yang kau bicarakan? Beraninya aku. Benar. Apa kau belum dengar? Beberapa waktu lalu ada seorang wanita muda bernama Nona Xiaoyan. Dia sendirian mengosongkan seluruh gudang penyimpanan Jingyang. Jika kita berhasil menemukannya, bukankah kita tidak perlu khawatir lagi tentang makanan dan minuman? Xiaoyan, bukankah itu asisten Lulin? Halo kakakku. Ada urusan apa kamu di sini? Lulien, jangan berlagak di sini denganku. Aku beritahu kau, kudengar kau menimbun sejumlah persediaan, benarkah itu? Aku tidak mau banyak, hanya setengah. Ini adalah The persediaan film was pribadiku. translated Mengapa aku harus and memberikannya narrated kepadamu? by M. Dasar Media. bocah. Jangan lupa, kau berutang padaku 20 juta. Bayar cepat. Kakakku, aku benar-benar lupa sampai kamu menyebutkannya. Aku masih berutang 20 juta padamu. Bagaimana kalau begini? Jika kau mau membagi setengah denganku, aku tidak akan meminta bunganya lagi. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Namun, apakah kamu tahu jumlah persediaanku ini? Berapa harganya? Kamu hanya membuka mulutmu dan menuntutnya. Sepertinya kamu hampir mati kelaparan. Apel, kurasa kau bocam sudah bosan hidupnya. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Aku beritahu kau, kau harus menyerahkan persediaan ini hari ini. Mau tidak mau. Lupakan soal persediaan itu. Bahkan 20 juta itu. Aku tidak pernah berencana membayarmu kembali. Bocah, kau mencoba macam-macam denganku ya? Apa kau percaya aku bisa melumpuhkanmu? Kata-katamu itu, sebelum kiamat, aku mungkin akan takut. Tapi sekarang, jika kamu menginginkannya, datang dan ambil. Aku akan menunggumu. Baiklah, kau tunggu saja aku. Lulin, Chohu bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Aku sarankan kau berhati-hati. Biarkan dia datang, kalau begitu. Ada begitu banyak zombie di luar sekarang. Apakah dia berani keluar? Bahkan, jika dia berani datang, bisakah dia tiba dalam keadaan hidup? Di mana kalian semua? Apa kalian semua sudah mati? Kak Hu, ada apa, mengapa terburu-buru? Untuk apa kau membutuhkan kami? Ada apa? Bocah Lulin itu memprovokasiku. Tidak bisa, kita harus memberinya pelajaran. Di luar penuh zombie, kita tidak bisa keluar. Benar-benar. Mengapa kita tidak menunggu sampai krisis berlalu? Baru tidak akan terlambat untuk menghadapinya. Aku beritahu kalian berdua, apa kalian ini preman jalanan? Jika ini sampai tersebar, bagaimana kita bisa menjaga reputasi kita? Mereka hanya zombie kan? Apa yang kita takutkan kita banyak sekali. Ayo pergi, serbu keluar. Aku beritahu kau, kita benar-benar harus membunuhnya, mengerti? Tidak masalah. Cepatlah. Kakak Hu, apa kita tidak jadi pergi lagi? Bagaimana kita bisa pergi? Ada zombie di luar. Apa kau tidak lihat? Jika kita tidak pergi, orang sekitar meremehkan kita. Tepat sekali. Pria sejati tahu kapan kalah, kapan bertahan. Apa yang kau tahu, Han? Ada apa, Fang Fang? Kak Lulin, aku sangat merindukanmu. Datang ke rumahku berkumpul. Tidak mungkin. Kak Lulin, lihat. Ini gaun baru yang baru kubeli 2 hari lalu. Bukankah ini terlihat bagus di tubuhku? Kamu terlihat mengerikan, Yuan Fang Fang. Dasar munafik. Berhenti mengganggu kami. Yaner, lihat. Kamu adalah asisten Lulin. Dan aku adalah wanita Kak Lulin. Bukankah itu membuat kita menjadi keluarga? Berhentilah bicara omong kosong ini. Aku masih perlu makan. Kak Lulin, apakah kamu sedang makan steak?
Ya kenapa? Apakah kamu tidak punya? Kak Lulin, seperti yang kamu tahu, aku belum makan kenyang selama berhari-hari. Kudengar kamu menimbun banyak persediaan. Bisakah kamu berbagi sedikit denganku? Memberikannya padamu kenapa harus? Aku baru saja tadi, bahkan memberimu 5 juta. 5 juta itu awalnya milik Lulin. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sudah bicara banyak omong kosong. Itu semua demi persediaan kan? Baiklah, aku akan memberimu sedikit. Kemarilah dan ambil. Ada begitu banyak zombie di luar. Aku sangat rapuh dan lemah. Jika aku keluar, aku pasti akan digigit. Tidak bisakah kamu membawakannya untukku? Jadi ternyata kamu akan digigit jika keluar. Tapi aku tidak akan digigit jika aku keluar. Betapa egoisnya. Tunggu saja sampai mati kelaparan. Begitu cantik. Dia mati lapar, kau tak bersalah. Tepat sekali. Apa itu? Baunya asam. Apakah cuka tumpah? Apa yang terjadi? Kakak Hui, mengapa listrik padam? Fase kedua kiamat akhirnya tiba. Hantu. Dan kamu menyebut dirimu kakak Hui. Menjadi pengecut seperti itu. Urus urusanmu sendiri. Tidak listrik padam di mana-mana di luar. Bagaimana kau masih punya listrik di sini? Lulin sudah lama memasang sistem air dan listrik independen. Lulin, kau terus berbicara tentang akhir dunia. Tetapi kau sama sekali tidak takut. Dan kau sudah membuat semua persiapan. Cepat beritahu kami. Apa sebenarnya hubunganmu dengan virus ini? Kakak Hui, bagaimana kamu bisa bicara omong kosong? Bagaimana mungkin virus itu berhubungan dengan Lulin? Yan-ar, jangan tertipu olehnya. Tidak. Dia pasti yang menyebarkannya. Aku benar-benar harus mengagumi imajinasimu. Aku menyebarkan virus. Apa yang akan kudapatkan? Apakah aku bosan setengah mati, atau bagaimana? Apakah kau terlihat seperti orang baik? Jika kau bertanya padaku, kaulah yang menyebarkannya. Siapa tahu niat apa yang kau sembunyikan. Jika aku tidak punya niat baik, kamu bisa keluar sekarang juga. Sekarang di luar penuh dengan zombie. Bagaimana kau mengharapkan aku pergi? Aku tahu sekarang. Kau pasti sengaja mengubah dunia luar menjadi kiamat. Sehingga kau bisa memenjarakan kami dan mencapai tujuan kriminalmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Alasan aku tahu tentang kiamat adalah karena aku terlahir kembali. Terlahir kembali. Aku tidak percaya itu. Ini pasti kebohongan yang kau buat-buat. Ini sudah akhir dunia. Apalagi yang mustahil. Kakak Hui, semua yang dikatakan Lulin itu benar. Baiklah, karena kau bilang kau terlahir kembali. Kalau begitu katakan padaku, kapan tepatnya kiamat akan berakhir? Kiamat tidak akan pernah berakhir. Para zombie hanya akan semakin kuat. Pada akhirnya melahirkan Raja Zombie, menghancurkan seluruh umat manusia. Kedengarannya menakutkan. Lulin, lalu apakah kau tahu sampai hari apa aku akan hidup? Kamu. Hidup Tian Diming. Hidup pemimpin Agung Xia. Hidup pemimpin Agung Xia. The Hidup film was Tian Diming. translated Hidup Tian and Diming. narrated Hidup by pemimpin M. Agung Xia. Media. Hidup pemimpin Agung Xia. Hidup pemimpin Agung Xia. Hidup Tian Diming. Dia tahu rasa takut, sekarang bukan. Aku ingat di kehidupan sebelumnya. Ketika zombie pertama kali muncul, kamu sepertinya sudah mati. Kau Lulin yang tidak berguna. Kau berani mengutukku. Lihat saja, aku akan melumpuhkanmu. Memang begitulah adanya. Jika bukan karenaku, kamu pasti sudah lama dimakan oleh zombie. Mengapa tidak ada air? Ada apa ini? Tidak ada listrik sungguh. Situasi apa ini? Mengapa airnya juga berhenti? Jika listrik padam, tentu saja air juga berhenti. Bibikian aku beritahu kau. Pengelola properti kerja bagaimana? Air dan listrik mati lagi. Aku beritahu kau. Perbaiki segera. Kalau tidak, aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Cuhu, aku sarankan kamu untuk tidak terlalu keterlaluan. Di luar sekarang penuh dengan zombie. Bagaimana kita harus memperbaikinya? Aku tidak peduli. Aku menuntut kau memperbaikinya segera saat ini juga. Jika kau tidak bisa memperbaikinya, aku akan mengeluh tentangmu segera. Baiklah, semuanya berhenti berdebat. Pengumuman resmi mengatakan, setiap hari pukul 12 siang, air dan listrik akan disuplai selama 1 jam. Semuanya bersiaplah sebelumnya. Hanya 1 jam. Itu cukup untuk siapa? Bersyukurlah, ini sudah sangat sulit. Ini semua berkat banyak penjaga yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Banyak tempat sudah kehilangan kontak. Lalu berapa lama lagi kita bisa bertahan? Kapan tim keamanan kediaman Tuan Kota akan tiba di sini?
Para penghuni yang terhormat, aku baru saja menerima pemberitahuan dari kediaman Tuan Kota. Seluruh kota kini telah memasuki keadaan darurat masa perang. Manajemen terpadu harus diterapkan untuk area perumahan. Mulai sekarang, semua serahkan persediaan ke komite untuk koordinasi terpusat dariku. Mengapa Bibi Qian bertingkah seperti ini? Tepat sekali, apa bedanya ini dengan perampokan terang-terangan? Itu cukup normal demi kelangsungan hidup. Semua orang memikirkan diri mereka sendiri. Bibi Qian, kamu ambil semua cadangan manajemen terakhir. Dan kami belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Kamu menipu demi persediaan lagi. Lulin, aku memberitahumu. Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku melakukan ini demi kepentingan semua orang. Demi keuntungan semua orang. Kenapa kamu tidak bilang itu demi keuntunganmu sendiri? Tepat sekali. Persediaan kita sendiri bahkan tidak cukup. Dan kita harus menyerahkannya padamu. Aku sebenarnya berpikir Bibi Qian benar. Persediaan langka sekarang. Jati harus dipusatkan dan dimanfaatkan dengan benar. Hanya dengan begitu kita mungkin bisa mengatasi krisis ini. Ya, kita masih belum tahu tentang krisis ini. Kapan akan berakhir? Kita harus bersatu. Lulin, kamu saat ini memiliki persediaan paling banyak. Kamu harus memberi contoh. Tak perlu serahkan semua. Serahkan saja setengahnya. Bibi Qian, apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya menggerakkan bibirmu dengan santai. Dan berharap kami menyerahkan persediaan kami. Berdasarkan apa? Berdasarkan kejelekanmu. Berdasarkan ketidakmasukakalanmu. Lulin, aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak menyerahkan persediaan sekarang, ketika tim penjaga kediaman Tuan Kota tiba, kamu akan menjadi orang pertama yang ditangkap. Lakukan sesukamu. Siapapun yang ingin menyerahkannya silakan. Bagaimanapun juga aku tidak akan. Bibi Qian, aku menyerahkan persediaanku beberapa hari yang lalu. Kenapa belum alokasikan ke aku? Feng, beban kerja mengumpulkan persediaan benar-benar terlalu besar. Dalam beberapa hari lagi, setelah persediaan terkumpul dengan benar, aku akan segera mengalokasikannya kepadamu. Lulin. Rumah Lulin pasti punya makanan. Kak Lulin, Kamu belum mati kelaparan. mengapa kamu mengatakan itu? Aku mati lapar, kamu tanggung. Bicaralah. Jika kamu punya unek-unek cepat keluarkan. Kak Lulin, kamu tak perlu khawatir makan minum sekarang. Tapi bukankah kamu kesepian sendirian? Tidakkah kamu ingin seseorang menemanimu? Bagaimana kalau aku datang ke tempatmu? Tidak. Kak Lulin, biarkan saja aku datang dan menemanimu. Kak Lulin, tolong biarkan aku datang. Lulin kemari dan makan. Kak Lulin, tolong. Tolong biarkan aku datang. Tidak benar. Ada apa dengan kalian berdua? Tidak ada. Tak tahu malu. Apa yang tidak tahu malu? Segalanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku melihat semuanya. Dan kau masih tidak mau mengakuinya. Kakak Hu, apa yang kamu lihat? Aku melihat. Bahkan makan pun tidak bisa membuatmu diam sekarang. Aku baru saja melihat. Dia sedang video call dengan Yuan Fingfing. Kamu. Dan Yuan Fengfeng itu tidak mengenakan pakaian apapun. Apa? Lulin, apa yang dikatakan kakak Hui itu benar? Aku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Yan Er, dengarkan penjelasanku. Aku tercela, benarkah? Baiklah. The film was Aku tunjukkan translated padamu tercela. and narrated by M Media. Mesum. Apakah ini masih pemimpin Agung Tian Diming yang kukenal? Yan Er, apa yang kamu lakukan? Menurutmu bagaimana? Yan Er, aku. Lulin. Berhenti bicara, aku mengerti semuanya. Lulin, kau sampah. Kau pantas melajang. Kau pantas menjadi budak cinta seumur hidup. Kau pikir tanpamu, aku tidak punya orang lain. Aku punya banyak budak cinta. Kayo. Hiu ini, dia sangat betah di rumah. Dia pasti punya banyak makanan di rumah. Kaulah orangnya. Sang Fang. Halo Fang Fang.
Kak Heyu, apakah kamu sibuk? Bukankah kamu pernah bilang sebelumnya bahwa kamu punya banyak materi pelajaran di komputer? Mau membahasnya denganku? Fang Fang, apakah kau sudah setuju denganku? Kakak Heyu cepat datang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Benar, kamu harus membawa banyak makanan lezat saat kamu datang. Belajar adalah pekerjaan yang sangat sulit. Baiklah, tunggu aku. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Bahan pelajaran yang selama ini aku simpan, akhirnya berguna. Aku di sini. Fang Fang, lihat. Ada begitu banyak bahan pelajaran di sini. Cukup bagi kita untuk belajar selama beberapa waktu. Aku terlalu lapar sekarang. Aku tidak punya tenaga. Ayo kita belajar setelah makan. Benar. Setelah kita kenyang kita bisa belajar. Aku akan mengajarimu. Bibi Qian, di mana persediaan kita? Mengapa belum dibagikan juga? Bibi Qian, kamu berjanji akan melakukan distribusi terpadu. Itulah mengapa kami memberikan persediaan itu kepadamu. Apakah kamu mencoba menimbun semuanya untuk dirimu sendiri? Tepat sekali. Tolong jangan khawatir semuanya. Kumpulkan persediaan, terlalu banyak kerja. Dalam beberapa hari, setelah persediaan terkumpul sepenuhnya, aku akan segera mendistribusikannya kepada semua orang. Kami sudah menunggu selama 3 hari. Bagikan sedikit dulu ke kami. Kami kelaparan sampai mati. Bibi Qian, jika kamu merasa beban kerjanya terlalu banyak, buka pintunya. Kami bantu distribusikan. Benar, cepat buka pintunya. Bibi Qian, buka pintunya. Bibi Qian, buka pintunya. Buka pintunya. Semuanya harap tetap tenang. Kembalilah dulu dan tunggu dengan sabar. Aku janji distribusi persediaan benar ke semua. Buka pintunya, Bibi Qian, buka pintunya. Baiklah. Suara apa? Kau sudah kelaparan selama berhari-hari. Apa kau masih punya tenaga? Apa kau menyembunyikan persediaan? Serahkan padaku. Kakak Hu tegakkan keadilan untuk kami. Bibi Qian menipu ambil persediaan. Dia sembunyi di rumah tak mau keluar. Benar, Kakak Hu. Bantu aku keluarkan persediaan. Aku akan membagikan sebagian untukmu. Bibi Qian, aku tahu kau ada di dalam. Serahkan persediaan itu dengan patuh. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Benar, buka pintunya. Bibi Qian, buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Kakak Hu, apa yang harus kita lakukan? Kakak Hu, cepat buka pintunya. Cepat buka pintunya. Semua persediaan disimpan di dalam. Sudah beberapa hari berlalu. Berikan barang-barang itu kepada kami. Cepat berikan barang-barang itu padaku. Cepat buka pintunya. Cepat buka pintunya. Apa yang kau lakukan? Cepat buka pintunya. Cepat buka pintunya. Mau buka pintu atau tidak, Bibi Qian? Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya, Bibi Qian. Buka pintunya. Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Kakak Hu, persediaan belum terkumpul sepenuhnya. Tunggu sampai persediaan terkumpul sepenuhnya. Aku akan segera mendistribusikannya kepadamu. Daniel, Apa yang kamu lakukan? di mana persediaannya? Di mana persediaannya? Bibi Qian, di mana barang-barangku? Bibi Qian, apakah kamu mungkin mengambil persediaan kami dan memakannya semua? Benar, kemana semua persediaan itu pergi? Bagaimana mungkin dia bisa memakan semua itu sendirian? Kau pasti menyembunyikannya. Kamu pasti menyembunyikannya. Bukankah persediaan belum terkumpul sepenuhnya? Bibi Qian kan? Di mana persediaan yang seharusnya dibagikan? Mereka belum terkumpul sepenuhnya kan? Kau tidak mau bicara. Aku ingin lihat seberapa kuat mulutmu. Di mana barang-barangnya? Di mana barang-barangnya? Di mana barang-barangnya? Kau mau bicara atau tidak? Di bawah tempat tidur. Kau tak kalah sampai lihat peti mati. Ada di sini. Mereka ada di sini. Milikku. Ini milikku. Menjauh. Aku menyerahkan ini. Pindah cepat. Milikku. Berhenti. Letakkan semua itu. Aku beritahu kalian semua. Semua barang ini milikku. Semua orang lihat itu kan? Nenek tua ini menipu kita dari persediaan. Dan benar-benar menyembunyikannya. Aku bantu kalian dapat barang kembali. Apa kalian tidak akan berterima kasih padaku? Kakak Hu sedang berbicara denganmu. Apa kau tidak dengar apa-apa? Terima kasih, Kakak Hu. Makan. Mulai sekarang. Selama kau patuh, kau akan punya makanan enak untuk dimakan mengati. Ambil. Terima kasih, Kakak Hu. Terima kasih, Kakak Hu. Mulai sekarang. Di dalam gedung ini, aku adalah bosnya. Kalian harus tunduk padaku. Jika kalian ingin hidup dengan baik, kalian semua harus mendengarkanku mengerti. Kakak Hu. Kakak Hu.
Ambil barangnya dan pergi. Kakak Hu mati saja. Kau yang seharusnya mati. Pergi. Kakak Hu, jika kita tahu bahwa Bibi Qian telah menimbun begitu banyak persediaan, kita tidak akan kelaparan selama ini. Tepat sekali, Bibi Qian mengonsumsi begitu banyak, hanya tersisa sebanyak ini. Ini bahkan tidak cukup untuk kita makan selama beberapa hari. Itu benar. Halo semuanya, saya Zuhu, manajer gedung 8. Saya sekarang memerintahkan semua orang untuk segera mengirimkan persediaan ke rumah saya. Terima kasih. 4. Xiao Wang. Saya sekarang memerintahkan semua orang untuk segera mengirimkan persediaan ke rumah saya. Terima kasih. Suhu makhluk macan apa kamu ini? Kenapa semua beri persediaan ke kamu? Berdasarkan ini, seperti yang diharapkan dari kakakku, kakakku tetap yang terbaik. Ada apa? Aku tidak menyangka, Bibi Qian tidak mati dimakan zombie. Tapi malah mati di tangan Suhu. Meskipun Bibi Qian ini menyebalkan, Suhu ini juga benar-benar tercela. Dia bunuh orang demi persediaan. Dia sama sekali tidak menghargai hukum. Di kiamat ini, hukum apa yang ada? Memiliki tinju terbesar adalah satu-satunya kebenaran. Kita baru saja menyingkirkan Bibi Qian, dan sekarang muncul lagi Zuhu yang lain. Apakah orang-orang masih diizinkan untuk hidup? Suhu, apa bedanya kamu dengan Bibi Qian? Tentu saja ada perbedaannya. Yang satu mengambilnya dengan tipu daya, yang lain mencurinya secara terang-terangan. Aku bilang Lulin, apa kau bosan hidup? Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Apakah kamu pikir aku tidak akan melumpuhkanmu? Aku ingat kamu bilang begitu terakhir. Bukankah aku hidup dengan baik-baik saja? Biar ku beritahu sesuatu. Kami sudah menemukan pola pergerakan zombie. Aku bisa menghabisimu kapan saja. Aku sangat takut. The film was translated Cepat datang and dan singkirkan narrated aku. by M Media. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja aku. Orang gila. 3 lawan 1. Lanjutkan. Suhu telah berkeliaran di dunia kriminal. Haruskah kita membuat beberapa persiapan? Kakak Hui, jangan lupa. Lulin kita terlahir kembali. Mungkinkah dia tidak siap? Persiapan apa? Benar, persiapan apa? Sudahlah, terus main kartu saja. Kamu main atau tidak? Lulin ini, dia membuatku marah. Kalau bukan, karena zombie-zombie itu. Sudah lama aku melakukannya. Apa kau masih bisa bicara senaknya padaku di sini? Tidak bisa, aku akan mencarinya. Pergi. Ayo pergi. Bunuh dia. Kakakku, aku dengar tempatnya punya banyak persediaan. Kalau kita curi tak perlu khawatir makan. Aku dengar dia juga punya adik perempuan. Sebentar lagi kita akan menyembelihnya. Semuanya akan menjadi milik kita. Lulin, buka pintunya. Kakakmu ada di sini. Bukankah ini kakku manajer gedung 8? Ada urusan apa kamu di sini? Tidak berani membuka pintu. Aku peringatkan kau. Cepat buka pintu dan minta maaf pada kakekmu. Aku akan menunggu di sini saja. Jika kamu bisa masuk, aku akan meminta maaf padamu. Tidak mau keluar ya? Baiklah, hancurkan pintu ini untukku. Hati-hati, apa yang kau lakukan? Pintu ini sepertinya terbuat dari baja berlian, bahkan tidak meninggalkan penyok. Siapa peduli, apakah itu baja berlian atau baja perak? Kau harus menghancurkan pintu ini hari ini. Minggir. Ayo, ayo, ayo. Buka. Kakakku, kakakku. Pinggang-pinggangku. Kakku, kamu tidak punya tenaga. Belum makan ya? Kau bocah kecil. Kalau kau punya nyali, buka pintunya. Pria macam apa yang bersembunyi di dalam? Tepat sekali. Bukankah kau baru saja bersikap sombong di obrolan grup? Sekarang takut. Berubah menjadi kura-kura yang bersembunyi. Bagus. Kau tidak mau membuka pintu kan? Baiklah. Kalau tak hancur kita kongkel. Mau.
Bukankah dulu kau biasa membongkar kunci? Congken. Apakah semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir kakakku. Serahkan padaku. Tidak ada kunci yang tidak bisa aku buka. Membuka kunci. Baiklah, aku beri kamu kejutan bagus. Kenapa lompat saat bongkar kunci? Bukankah kau sudah membukanya? Hung Mau. Ada apa dengan kalian berdua? The film was translated and narrated by M Media. Aku benar-benar tidak menyangka kau punya langkah ini. Lihatlah Kakak Hu. Dia terlihat cukup berirama saat menari. Bagaimana Kak Hu? Bagaimana rasanya tersengat listrik? Enak rasanya. Baiklah, kalau begitu Lulin. Kau bocah tunggu saja. Aku akan kembali. Ambil semua perlengkapan. Ayo pergi. Lihatlah si bodoh itu. Bersulang. Aku sangat marah. Lulin itu berani macam-macam denganku. Kalau bukan, karena zombie itu. Sudah lama aku melenyapkannya. Aku akan mencincangnya menjadi 1000 keping. Kakakku, pria ini dulunya adalah budak cinta. Dia selalu terobsesi dengan Yuan Fang Fang dari komunitas kita. Tak terlupakan, jika kita menangkapnya, akankah Lulil menyerah tanpa perlawanan? Yang badannya aduai itu loh. Dia tinggal tepat di lantai bawah di kompleks kita. Aku bahkan pernah menguntitnya sebelumnya. Benar sekali. Bagus. Kalau begitu mari. Ambil Yuan Fang Fang ini. Kita lihat apa yang akan dilakukan bocah itu. Kakak Hiu, kamu membawa yang baru lagi. Kalian semua siapa? Jadi kau Yuan Fang Fang kan? Gadis kecil kau terlihat cukup menarik. Pantas saja bocah Lulin itu rela menjadi budak cintamu. Kak Hu banyak sekali makanan. Itu pasti diberikan oleh anak itu Lulin. Gadis, sebelumnya aku sudah memberitahumu di obrolan grup untuk menyerahkan perbekalan. Kenapa kau tidak menyerahkannya? Aku mendapatkan ini melalui kerja keras dan belajar. Mengapa kamu mencurinya? Pelajari apa? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku bertanya padamu. Apakah kau kenal bocah Lulin itu? Kamu Cuhu. Apakah Zuhu nama yang boleh kamu sebut? Panggil dia Kak Hu. Kakak Hu, kamu punya konflik dengan Lulin. Kalau begitu cari dia. Mengapa kamu mencariku? Jika aku bisa menemukannya, kenapa aku mencarimu? Aku peringatkan kau. Segera telepon dia. Suruh dia menyerahkan perbekalan. Kalau tidak aku akan menghabisimu. Kakak Hu, jika sampah itu mendengarkanku, aku pasti sudah pergi ke rumahnya untuk makan steak sejak lama. Mengapa aku harus di sini makan makanan ringan? Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kau katakan? Dia punya steak juga. Ya, dia bahkan punya listrik di tempatnya. Kenapa dia punya listrik di tempatnya? Mana ku tahu. Sampah ini, sepertinya dia tahu kiamat akan datang sebelumnya. Dia sudah menyiapkan segalanya sejak lama. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat telepon dia. Aku beritahu kau. Selama dia mengirimkan perbekalan, aku akan memberimu bagian. Benarkah Kakak Hu? Baiklah kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Aku akan menelepon sekarang. Kakak Lulin, mengapa kamu belum meneleponku? Selama beberapa hari ini, apakah kamu melupakanku? Haruskah aku mengingatmu? Bukankah aku yang paling kamu cintai? Kamu bahkan memanggilku kekasih kecilmu. Untungnya aku belum makan. Aku hampir muntah. Kakak Lulin, aku juga belum makan. Mengapa kita tidak makan bersama? Oke. Yuan Fang Fangko wanita teh hijau, sialan. Coba hubungi Lulin lagi. Hai, Kak Hu, Apa urusannya denganmu? dari yang kudengar dia bukan pria bucin. Lupakan dia. Aku punya persediaan. Berikan padaku. Lulin halo. Lihat siapa yang ada di sampingku. Dengarkan aku. Wanitamu ada di tangan kami.
Jika kau ingin menyelamatkannya, bawa perbekalan ke sini untuk ditukar. Kau dengar itu? Kenapa Suhu ada di rumah Yuan Fangfang? Dalam kiamat ini, tentu saja dengan mengikuti kakak Hu, seseorang bisa bertahan hidup lebih baik. Yuan Fangfang, tak sangka dulu kamu dan Suhu bersekongkol untuk mencelakaiku. Namun di kehidupan ini, kamu justru diculik oleh Suhu. Ini benar-benar balasan karma. Kalau begitu aku akan menambah minyak ke dalam api. Kak Hu, tenanglah. Katakan saja syarat-syaratmu. Aku akan menyetujui semuanya. Tolong jangan sakiti Fangfang. Kakak Lulin. Lulin, apa yang kau katakan? Kau akan mencintaiku. Kakak Lulin. Kak Hu, sudah kuduga. Selama aku menangkapnya, Lulin pasti akan menyerah tanpa perlawanan. Kudengar kau bocahan ada di rumah. Makan enak dan minum enak. Tidak kekurangan apapun. Aku tidak serakah. Dan aku tidak akan meminta banyak. Cukup bawa setengah dari perbekalanmu. Untuk ditukar dengan wanitamu. Kakak Lulin, aku mohon padamu. Tolong setujui saja persyaratannya. Ini. Baik. Aku setuju, tunggu. Tunggu aku datang dan menyelamatkanmu. Lulin, kau tidak benar-benar akan pergi. Menyelamatkan wanita teh hijau itu kan? Lupa dia perlakukanmu dulu. Bagaimana mungkin aku menyelamatkannya? Kalau begitu kau. Aku biarkan mereka bertarung sendiri. Bertarung di antara mereka sendiri. Perkelahian apa di antara mereka sendiri? Anjing, apa waktunya makan? Aku sangat lapar. Aku sangat lapar. Kalian cepat telepon bocah itu. Oke, aku akan menelepon sekarang. Lapar. Kakak Lulin, kamu di mana? Mengapa kamu belum tiba? Tunggu aku sebentar. Aku selamatkanmu setelah makan. Ini aku. Berikan padaku. Lulin, kau bocah. Apa kau mencoba macam-macam denganku? Tidak, Kak Hu. Ada begitu banyak zombie di luar. Jika aku tidak makan sampai kenyang, aku tidak akan punya kekuatan untuk melawan mereka. Bagaimana jika perbekalan hilang di jalan? Katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Kalau begitu aku harus makan sampai kenyang dulu, agar aku punya kekuatan. Menyebalkan. Kau bocah. Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam denganku. Selesaikan makanmu dan cepatlah datang ke sini. Ya, Kak Hu. Aku datang setelah makan. Di mana kau? Kau bajingan, kenapa belum sampai juga? Tidak, Kak Hu. Benar-benar terlalu banyak zombie di luar, aku takut. Apa yang perlu ditakutkan? Hanya karena ada banyak zombie. Kenapa kau pengecut sekali? Kak Hu, kamu sangat perkasa. Kamu tentu saja tidak takut. Tapi dengan begitu banyak zombie di luar, bagaimana jika aku keluar dan tercabik-cabik? Aku peringatkan kau. Jangan coba-coba main tipu denganku. Cepat kirimkan persediaan itu kepadaku. Kak Hu, aku benar-benar tidak berani. Bagaimana kalau begini? Kamu datang dan ambil mereka. Kak Hu, apakah dia selama ini mempermainkan kita? Tepat sekali. Hentikan, Kak Hu. Lulin, kau sedang mempermainkanku atau tidak? Apa kau percaya aku sekarang akan mencincang wanitamu? Jangan. Kakak Lulin, cepat selamatkan aku. Bukannya aku tidak mau menyelamatkanmu. Aku hanya tidak punya kemampuan. Mungkin takdir kita tidak cukup kuat. Baiklah, Hung mau. Berikan palu itu padaku. Aku biarkan Lulin lihat sendiri. Bagaimana aku akan mengubah wanitanya jadi pasta daging dengan hancurkan. Kak Hu, tunggu wanita ini. Sosoknya sangat bagus. Sayang sekali jika kamu merusaknya. Kenapa tidak kamu serahkan dia padaku saja? Jam berapa sekarang? Kau masih memikirkan hal-hal seperti itu? Kak Hu, dia benar. Sungguh sayang sekali jika dia mati. Tepat sekali. Tepat sekali lagi pula kami bertiga. Sudah lama tidak berolahraga. Benar. Apa yang kau katakan cukup menarik, kau bocah. Lulin, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat kirimkan persediaan itu kepadaku. Kalau tidak, kami bertiga bersaudara akan mengambil wanitamu. Kau tahu maksudku? Tidak. Sayang sekali. Anjing makan anjing, tapi mereka tidak menggigit. Ayo kita main kartu. Lulin, apakah kita benar-benar akan mengabaikannya saja? Kenapa kita harus peduli? Apa urusannya dia dengan kita? Jika kau tidak peduli, aku akan peduli. Xiaohu, apa kamu sudah gila? Tunggu. Kamu junjung kesetiaan dan kebenaran. Tapi apakah masalah ini menyangkutmu? Ini adalah kiamat. Kiamat. Singkirkan rasa kasihanmu yang menyedihkan itu. Lulin, apa kau pikir kau adalah penyelamat kiamat? Kami harus mendengarkan semua yang kau katakan. Aku memberitahumu. Mustahil. Baiklah, aku bukan penyelamat.
Kamu adalah penyelamat. Kamu pergi selamatkan dia. Pergilah. Jika kamu pergi, jangan pernah kembali. Jika aku pergi, aku pergi. Kakak Hui, Lulin, kakak Hu pasti punya alasan melakukan ini. Alasan apa yang mungkin ada? Dia pikir dia adalah kakak perempuan. Kau pikir aku mau jadi kakak? Aku sudah menjadi yatim piatu sejak aku masih muda, mencari nafkah sendirian di mana-mana. Piring buahmu. Gadis, mari minum bersama kami. Habiskan malam bersama kami. Semua uang ini milikmu. Hentikan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Bagaimana menurutmu? Lepaskan. Wanita ini punya temperamen yang cukup berapi-api. Aku suka itu. Lepaskan aku. Kamu berani menendangku. Sejak hari itu, aku sumpah jati kakak. Supaya tak ada yang berani gertak. Tak sangka pemimpin Tian Diming bermartabat. Ternyata memiliki masa lalu seperti itu. Kakak Hui. Lulin, tidak peduli apa yang kau katakan. Aku pasti akan mengambil alih masalah ini. Zombie fase kedua seharusnya segera tiba. Kekuatan Xiahue harus segera bangkit. Mungkin kali ini adalah kunci untuk membangkitkan kekuatannya. Sepertinya kita benar-benar harus mengambil risiko ini. Jika kau tidak pergi, aku akan pergi. Aku akan pergi bersama kakak Hui. Hentikan. Kamu tidak diizinkan pergi. Kamu tetap di sini dan jaga rumah. Jadi maksudmu kau akan pergi bersama kakak Hui? Kita sudah menganggur begitu lama. Jika dia mati kepada siapa aku akan bergantung. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kita lakukan? Berhenti membentakku. Kau pikir Lulin akan selamatkanmu? Berhenti bermimpi bodoh. Hari ini, jika kau melayani kami tiga bersaudara dengan baik, mungkin aku akan melunakkan hatiku dan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan melemparmu keluar untuk memberi makan zombie. Tidak. Kau mau telanjang atau tidak? Lepaskan. Lepaskan. Aku akan melepasnya kakak Hu, jangan buru-buru aku. Aku melepasnya sekarang. Cepat. Gadis baik. Jika aku ingat dengan benar, Yuan Fangfang si teh hijau itu tinggal di 605. Kau ingat itu dengan jelas. Di kehidupan sebelumnya teh hijau inilah yang membunuhku. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Itu benar. Rasanya luar biasa. Kak Hu, kau sungguh luar biasa. Jauh lebih baik daripada si gendut mati itu, Hayu. Tentu saja sayang. Yuan Fangfang. Kak Lulin. Kau akhirnya muncul. Apakah kau membawa persediaan? Lulin. Kau benar-benar berani datang. Kau benar-benar punya nyali. Hanya saja kau datang terlalu terlambat. Wanitamu sudah menjadi milik kami. Kau beraninya kau? Di bawah kiamat, untuk bertahan hidup tidak ada yang lain. Itu tidak bisa dilakukan. Apalagi kalau menyangkut teh hijau ini. Jangan kasihan padanya. Aku bertanya-tanya, mengapa kau Mo-chan enggan muncul begitu lama? Jadi kau orangnya yang selama ini mensponsori kakak Hui kita yang terkenal. Pantas saja. Lulin, alasan kau tidak pernah mengizinkanku datang ke rumahmu adalah karena dia. Apa bagusnya dia? Apakah dadanya sebesar milikku? Apakah sosoknya sebagus milikku? Apakah dia sebaik aku diranjang? Dari mana kau dapat percaya diri begitu? Kak Hu, lihat dia. Tidak apa-apa sayang. Aku akan mengurusnya untukmu. Melihat betapa mesranya kalian berdua, kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayo pergi. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Shuhu, apa yang kau inginkan? The Apa film yang was kuinginkan? translated and Aku akan narrated by memberitahumu. M-Media. Aku sudah menginginkanmu sejak lama. Aku hanya tidak pernah punya kesempatan. Karena kau akhirnya muncul hari ini. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Aku juga mau. Kau mau kalau begitu cepatlah. Kamu sombong di grup teriak lagi. Apa kau pikir aku datang dengan tangan kosong? Mereka punya panah otomatis. Pengecut.
Kenapa kalian berdua hanya berdiri di sana? Cepat kejar mereka. Mereka punya panah otomatis. Apa yang perlu ditakutkan dari panah otomatis? Jika kalian berdua bertingkah seperti ini nanti, bagaimana kalian akan bertahan hidup di jalanan? Kejar, bajingan. Mari kita ambil risikonya. Lulin, mengapa kau tidak menembak barusan? Sampah-sampah itu tidak pantas hidup. Bos, apa yang kau pikirkan? Jika terjadi perkelahian suaranya akan sangat besar. Jika zombie lihat kita tak bisa pergi. Nak berhenti. Apakah kamu buta? Aku tertembak panah. Coba kulihat. Kalau tak pergi jangan salahkan kami. Kita pergi sekarang juga. Tidak bisakah kamu lihat kita sedang pergi? Bidik dengan benar, lain kali kamu menembak. Kenapa kau hanya berdiri di sana terpana? Cepat pergi. Keributan ini pasti tarik zombie. Cepatlah. Meski tembak semua panah tak bunuh semua. Di atas. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahan selama ini, pada akhirnya aku tetap tidak akan lolos dari kematian. Lulin, aku minta maaf. Aku. Berhenti meminta maaf. Aku tidak akan hanya duduk di sini, menunggu untuk mati. Kehabisan anak panah. Apa yang harus kita lakukan? Pergi cepat. Tidak. Pergi cepat. Cepatlah, jangan khawatirkan aku, cepatlah. Jangan khawatirkan aku. Tidak. Lulin. Ini adalah kekuatan super. Kemampuan mental ini terlalu kuat. Kali ini, menghadapi serangan Su Feng dan Hung Mao, kalian mengabaikan hidup dan mati. Mati-matian mempertahankan gedung 08. Ada yang bayar dengan nyawa. Aku melihat semua ini dengan jelas. Sebentar lagi, aku akan membagikan perbekalan sebagai hadiah. Bagus. Bagus. Tapi, beberapa orang malas turang dan mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Semua orang katakan padaku, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang seperti ini? Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Fu Hailong, ada apa denganmu? Tak nyaman, ada hal baik. Aku tidak sengaja melakukannya. Terutama Zhu Feng itu. Dia punya senjata. Lalu mengapa Li Qiang dan Paman Xiang tidak takut? Tepat sekali. Kakak Lu, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi, Kakak Lu. Tolong ampuni aku, Kakak Lu. Salah harus dihukum. Serang. Kakak Lu, tolong ampuni nyawaku. Cukup berhenti memukulnya. Semua orang datang dan ambil perbekalan kalian. Yan El, kau bertanggung jawab untuk membacakan daftar. Xia Hui, kau bertanggung jawab untuk membagikan perbekalan. Li Qiang. Tunggu sebentar. Li Qiang. Karena mati-matian menghalangi Zhu Feng. Sebagai hadiah spesial kau mendapat sosis. Bagus. Bagus. Berikutnya. Liu Lin. Terima kasih, Kakak Lu. Terima kasih. Memang benar. Anggun tegas, hati orang menang. Metode terbaik. Paman Xiang. Paman Xiang, apakah kakimu baik-baik saja? Bukan apa-apa, hanya cedera ringan. Namun, kakak laki-laki Zhu Fang Jiulong tidak semudah Zhu Feng untuk dihadapi. Paman Xiang, kau kenal Fang Jiulong ini? Dia adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di kota timur. 3 kekuatan besar. Kau bocah. Tenggelam di negeri kesenangan. Kau pasti tidak akan tahu. Sejak kiamat turun, berbagai faksi telah bermunculan. Tepat di sini di Jiangyang, kota timur saja memiliki 3 kekuatan utama. Li Shen, Cui Mingwei, dan Fang Jiulong. Li Shen adalah penyelundup terbesar Jiangyang. Dia sangat mesum. Bahkan selama kiamat, Li Shen. rumahnya masih dipenuhi wanita cantik. Teruskan. Cui Mingwei bertanggung jawab atas bawah tanah.
Ring tinju di Jiang yang sebelum kiamat. Setelah kiamat dia memimpin sekelompok ahli seni bela diri, membentuk organisasi dunia bawah. Tui Mingwei. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan zombie level rendah ini. Jangan ngaku anak buahku nanti Fang Jiulong. The film was Thank you, Lord. translated and narrated by M Media. Ketiga kekuatan utama ini, kita tidak mampu memprovokasi bahkan salah satunya. Kita tidak mampu memprovokasi salah satunya. Lalu bagaimana dengan ketiganya? Lulien, aku tahu kau punya beberapa kemampuan, tetapi pernyataan itu mungkin terlalu berani. Faksi tunggal ini, kita hampir tidak bisa melawannya. Jika ketiga pihak bergabung, kita pasti akan dikalahkan. Siapa bilang aku akan menghadapi ketiganya? Lalu tentang apa ini? Paman Zhang. Berikan aku informasi kontak mereka. Dan tunggu saja pertunjukan yang bagus. Kau pasti lapar. Makanlah daging. Makanlah sebanyak yang kau suka. Fang Jiulong, kau akhirnya datang. Kau bajingan kecil. Kau tahu siapa aku? Nama besar Kakak Long, benar-benar terkenal. Kau tahu dan masih berani menyentuh anak buahku. Kakak Long, aku benar-benar tidak tahu pada awalnya bahwa Zhou Feng adalah bawahanmu. Kalau tidak bahkan, jika aku punya 100 kali lipat keberanian, aku tetap tidak akan berani. Kau berbicara cukup baik. Baiklah. Kau telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Namun ku dengar kau memiliki cukup banyak persediaan. Bagaimana kalau begini? Aku ingin setengahnya. Kakak Long. Ini, Kau bokah mau nyawamu atau persediaan itu? Pikirkan baik-baik pilihanmu. karena Kakak Long telah mengajukan permintaan. Bagaimana mungkin aku menolak? Kalau begitu Kakak Long, barang disimpan di gudang Tianhao. Besok jam 12 siang datang ambil. Apakah itu bisa diterima? Masuk akal. Mulai sekarang. Jika kau mendapat masalah di Jiangyang, sebut saja namaku Fang Jiulong. Aku mendukungmu. Baiklah. Lulin, benar mau beri perbekalan. Bagaimana mungkin aku? Ya jika kita tidak keluar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Siapa bilang aku akan memberi mereka perbekalan? Ini adalah nomor telepon Twin Mingwei dan Lei Shen. Kalian berdua hubungi salah satu dari mereka secara terpisah. Katakan pada mereka, besok siang, gudang di komunitas Tianhao memiliki sejumlah persediaan resmi. Suruh mereka pergi dan ambil. Lulin, kamu benar-benar jahat. Aku menyukainya. Ada orang di sini. Pergi bermesraan di kamar tidur. Apa urusanmu? Kami akan memamerkannya. Pamerkan sampai kau tersedak. Tidak bisa makan lagi kan? Sudah kuduga dari bos. Kali ini kita tidak perlu khawatir kekurangan persediaan lagi. Bos, anak ini setuju begitu saja. Pasti ada triknya. Trik apaan? Jika dia berani menipuku, aku akan menjadi yang pertama memberinya makan pada zombie. The film was translated and narrated Semuanya by hati-hati. M Media. Hati-hati, setelah perbuatan itu selesai, semua orang bisa mengambil sebungkus mie instan. Bagus. Bagus. Semuanya. Setelah persediaan dipindahkan ke lokasi yang ditentukan. Tunggu perintahku untuk bertindak. Ya. Lulien. Apakah ini akan berhasil? Paman Sang tolong, jangan khawatir. Aku sudah meninggalkan persediaan tepat di sini. Tergantung kau hidup cukup lama. Lulin, Lepaskan aku saja. Kita punya urusan penting nanti. ini masih awal. Tetaplah bersamaku sebentar lagi sebelum kamu pergi. Ini sudah larut. Kamu hanya menggunakan kata-kata manis untuk membujukku. Tak pernah setuju permintaanku. Akan menemanimu sebentar lagi. Ikan-ikan sudah memakan umpan. Cepatlah. Semuanya bersiap. Target sudah memasuki komunitas. Mengapa ada begitu banyak air? Bos mie instan. Bos ada juga sosis ham. Lulin bajingan kecil itu benar-benar punya banyak persediaan. Selama kita berhasil mengeluarkan persediaan ini dari sini, Jiang yang akan menjadi milik kita. Bawa pergi. Lei Shen. Mengapa kau di sini, Fang Jiulong? Kau terlalu tidak jujur.
Dengan begitu banyak persediaan, kau benar-benar berencana memonopoli semuanya sendiri. Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Itu bukan urusanmu. Karena aku di sini. Jangan berpikir kau bisa mengambil persediaan ini dengan mudah. Apakah kau buruk dalam matematika? Berapa orangku, berapa orangmu? Hanya dengan beberapa pelahap tak berguna milikmu ini. Bagaimana jika kau menghitungku juga? Cui Mingwei. Jadi itu kau. Berdua kerja sama datang. Fang Jiulon, kau diizinkan menelan persediaan itu secara diam-diam. Tapi kami tidak diizinkan mendapat bagian. Karena semua persediaan ini milik pihak berwenang. Maka kita semua di sini harus mendapatkan bagian masing-masing. Berhenti bicara omong kosong. Aku mendapatkan persediaan ini dari Lulin. Pejabat, apa yang kau bicarakan? Aku tidak peduli milik siapa itu. Aku harus mendapatkan bagian dari persediaan ini hari ini. Fang Jiulon, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau dari kediaman Tuan Kota. Sekarang adalah masa kiamat. Tidak ada seorang pun di sini yang takut padamu. Kediaman Tuan Kota tidak ada harganya sekarang. Yang lain mungkin takut. Tapi aku jelas tidak. Dalam situasi seperti ini. Itu pasti jebakan yang dipasang oleh seseorang. Aku tidak peduli, apakah itu tipuan atau bukan. Persediaan ini adalah barang nyata yang berwujud. Aku benar-benar harus mengambil bagian dari persediaan ini. Fang Jiulon, pikirkan baik-baik sekarang. Kau 1 melawan 2. Baiklah, bagilah, kalau begitu bagilah. Aku akan mengambil setengahnya. Sisanya untuk kalian berdua bagi. Tidakkah kau merasa malu? Kau membuka mulut dan menuntut setengah. Fang Jiulon, karena kau kurang ketulusan. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Baiklah. Berdua keluar diskusikan pembagian. Beberapa pria dewasa bertele-tele dan mengulur-ulur waktu. Benar-benar tidak berguna. Biar aku bantu. The film was translated and narrated by M Media. Kau. Itu kau. Aku apa? Aku tepat di depanmu. Ini jelas perbuatan Lulin. Aku tidak pernah menyangka Fang Jiulong yang terhormat akan berani menyerang secara diam-diam. Sungguh membuka mata. Cui Toa, bocah ini berani menyerangku sekarang. Kau akan menjadi yang berikutnya. Biarkan kita berdua bersatu dan singkirkan dia. Kemudian, kita bisa membagi persediaan. Fang Jiulong, karena kau berani melakukan ini, maka jangan salahkan aku. Saudara-saudara, serang. Lulin, gerakanmu itu benar-benar mengesankan. Lulin, Feng Jiulong 1 lawan 2. Dia seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana jika Cui Mingwei dan Li Jian bergabung untuk menghadapi kita? Begitu banyak persediaan terhampar tepat di sana. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Lagi pula, sudah bagus jika mereka tidak mulai berkelahi. Kami sedang mengamati situasinya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya berhenti. Berhenti. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Berjongkok. Litua. Sialan. Pasti bocah Fang Jiulong itu yang bermain trik. Itu bukan Fang Jiulong. Itu Lulin. Kita jatuh ke dalam jebakan Lulin. Lulin. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Aku akan mengambil nyawamu. Semuanya bersiap untuk bergerak. Ingat, jangan biarkan ada yang hidup. Serahkan persediaannya. Serahkan perbekalannya. Serahkan persediaannya. Cui Tua, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Serahkan persediaannya. Serahkan perbekalannya. Separuh hidup penuh kekerasan. Tak sangka jatuh ke berandalan muda. Semuanya. Siapapun yang membunuh Cui Mingwei dan Lei Shen, aku akan memberi mereka 2 kali lipat persediaan. Lulin, punya nyali lawan 1 lawan 1. Serang. Serahkan persediaannya. Ayo pergi.
Semua orang tampil sangat baik kali ini. Tak ada lari tanggung jawab malas. Atau meninggalkan medan perang. Dengarkan, setiap orang akan dihadiahi 2 bungkus mie instan dan 1 sosis hotdog. Bagus. Hebat. Siapa yang baru saja membunuh Cui Mingwen dan Lei Shen? Aku. Aku. Dengarkan baik-baik. Semua dapat paha ayam besar. Hebat. Terima kasih kakak Lu. Ini terlalu enak. The Tak film ingat was lama tak makan translated daging. and narrated by M Media. Kakak Lu, aku sangat terharu. Kau benar-benar baik kepada kami. Kakak Lu, aku sangat terharu sampai ingin menangis. Kak Lu, kau seperti penyelamat kami. Semua orang melihatnya juga. Ini adalah hadiah tambahan bagi mereka yang berprestasi luar biasa. Selama kalian mendengarkanku dengan baik dan berkinerja baik, lupakan tentang paha ayam. Aku bahkan bisa memberimu bebek panggang. Hidup Kak Lu. Hidup kakak Lu. Hidup Kak Lu. Lulin. Kamu benar-benar ahli dalam cuci otak. Lulin benar-benar luar biasa. Dia tak ikut pemasaran berjenjang. Hidup Kak Lu. Kali ini 3 faksi utama di kota timur. Semuanya telah kami musnahkan. Aku harus merayakan dengan layak hari ini. Ayo pergi. Ya, tidak akan ada lagi orang-orang menyebalkan yang datang untuk membuat masalah. Ada apa? Apakah kalian menyadari suatu masalah? Masalah apa? Mengapa terjadi keributan yang begitu besar? Tetapi tidak ada satupun zombie. Bukankah itu aneh? Kurasa mereka baru saja mati. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk bisa memusnahkan semua zombie dalam waktu sesingkat itu? Siapa itu? Mungkinkah itu kediaman penguasa kota? Sejak kiamat dimulai tim penjaga belum muncul sekalipun. Tidakkah kamu merasa aneh? Ini sangat aneh. Berdasarkan deduksiku, virus zombie ini berasal dari kediaman tuan kota. Oleh karena itu hilangnya zombie secara tiba-tiba kali ini pasti juga berhubungan dengan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang bagaimana? Apalagi yang bisa kita lakukan? Saat ini, kita bahkan tidak tahu tujuan mereka. Apa itu? Apa yang mungkin bisa kulakukan? Lulin. Apakah kamu melupakan sesuatu? Lupa apa? Lupa menambahkan garam. Kamu sendiri yang berjanji pagi ini. Akhir-akhir ini, tubuhku ini sedang tidak enak badan. Lain kali. Lulien. Aku Chen Guan. Aku ingin bekerja sama denganmu. Lulin, aku Li dan aku ingin. Lulin. Siapa semua orang ini? Mereka hanyalah berbagai faksi besar dan kecil di kota timur. Mendengar bahwa aku melenyapkan Fang Jiulong, mereka sekarang berebut untuk bekerja sama denganku. Jadi, apakah kamu akan bekerja sama dengan mereka? Bekerja sama apanya? Trik mereka sama sekali tidak kalah dengan trik Fang Jiulong. Bekerja sama dengan mereka. Bukankah itu sama saja mencari mati? Bagaimana jika mereka bersatu untuk menghadapi kita? Di tengah kiamat ini, setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Pada dasarnya, mereka tidak bisa bersatu. Bahkan jika mereka bisa bersatu, strategi serang jauh dan dekat. The film was translated and narrated by M Media. Lulien. Mereka ribut ingin menemuimu. Mereka tetap datang mengetuk. Sudah selarut ini, urusan apa yang kalian semua miliki? Kak Lu, aku Zingli dari komunitas Longteng. Kak Long, kami mengirim sebotol susu. Berharap bisa berteman denganmu, Kak Lu. Aku Deng Wen Tao dari komunitas Fuhao. Bos kami mengirimku ke sini untuk mengantarkan obat padamu. Kami ingin berteman denganmu. Kak Lu, saya Chan Janjen dari komunitas Junlan. Ibu saya meminta saya membawakan Anda ayam panggang. Kami ingin berteman dengan Anda. Kalian pikir aku kurang persediaan? Obat yang kami miliki sekarang ini adalah barang yang paling langka. Obat kami ini bernilai besar dan sangat sulit didapatkan. Benar jika Anda tidak suka ayam panggang. Saya juga bisa memanggil 2 gadis untuk menemani Anda. Apakah kalian pikir aku tidak bisa melihat melalui rencana kecil kalian? Aku sarankan kalian tidak membuang-buang usaha.
Keluar sebelum aku hilang sabar. Benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak mau gadis gratis. Nak, kami sudah menghafal wajahmu. Nak, aku sarankan kau jangan terlalu sombong. Kau akan mendapatkan balasanmu pada akhirnya. Tak sangka jadi pemimpin penjaga timur. Jatuh ke perangkap bocah muda. Jika aku tidak memberimu suntikan virus sebelumnya kali ini, maka kau tidak akan bisa kembali. Dr. Du. Virus pamungkas kita. Kapan kau akan berhasil menyelesaikan penelitiannya? Virus pamungkas ini perlu dikumpulkan dari Raja Zombie yang legendaris. Dikumpulkan dari tubuhnya. Meskipun kita sudah mempercepat proses evolusi para zombie, itu masih belum cukup. Mungkin akan memakan waktu seminggu lagi sebelum itu bisa diselesaikan. Begitu aku menyuntikkan virus pamungkas, yang pertama akan kukorbankan adalah bocah Lulin itu. Kau tidak akan punya kesempatan. Tuan Kota sudah secara pribadi menunjuk Lulin untuk bergabung dengan organisasi kita. Apel. Ingat pengguna kemampuan yang kusebutkan. Lulin adalah orang yang memiliki kekuatan spasial. Salah satu dari hanya 10.000 orang. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kebangkitan pengguna kemampuan masih akan memakan waktu? Aku belum jelas tentang itu, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas. Lulin memang pengguna kemampuan ruang. Benar. Ini adalah bahan-bahan yang baru saja kami kumpulkan. Baiklah. Kau masih punya kesempatan. Begitu dia berhenti bekerja sama dengan kita, aku pasti akan membiarkanmu membunuhnya sendiri. Cepat. Itu hangus. Tidak apa yang harus kita lakukan. Aku tidak tahu cara memasak. Tetapi kau bersikeras aku melakukannya. Sepanjang hari hanya makan. Salahkah minta masak sekali? Ponselku berdering. The Aku film akan was pergi menjawab panggilan translated itu. and narrated by M Media. Halo Tuan Lu. Aku Tuan Du. Sudah kubilang jangan menghubungiku lagi. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Mengapa kalian semua tidak bisa mengerti isyarat? Kalian menggangguku sampai mati sepanjang hari. Sepertinya, Tuan Lu memiliki lebih banyak organisasi yang bekerja sama denganmu. Itu benar. Apa komunitas Suhao, komunitas Longteng, komunitas Junlam, dan banyak lainnya. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas. Aku tidak butuh kerjasama apapun. Sepertinya beberapa orang sangat percaya diri. Memang pantas menjadi pengguna kemampuan ruang. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang pengguna kemampuan? Aku bertanggung jawab atas proyek penelitian rumah Tuan Kota. Kediaman Tuan Kota. Virus zombie, apakah itu disebarkan olehmu? Sepertinya kau sudah menebaknya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa tujuanmu? Selama kau bekerja sama dengan kami, semuanya akan diberitahukan padamu. Kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Mimpi saja. Karena kau menolak tawaran baik, kau harus minum anggur hukuman. Jangan datang memohon padaku nanti. Gadis menyebalkan ini. Disuruh berpatroli dia malah menghilang. Siapa itu? Siapa itu? Zombie-zombie. Saudara-saudara lari zombie datang. Hanya zombie tingkat tinggi yang memiliki mata seperti ini. Zombie tingkat tinggi. Kenapa begitu banyak zombie tingkat tinggi tiba-tiba muncul? Bagaimana kamu tahu tentang pengguna kemampuan? Aku bertanggung jawab atas proyek penelitian rumah Tuan Kota. Kediaman Tuan Kota. Virus zombie, apakah itu disebarkan olehmu? Sepertinya kau sudah menebak sesuatu. Bisakah mereka mengendalikan zombie? Tidak, zombie-zombie ini pada dasarnya tidak punya pikiran sama sekali. Mereka hanya bertindak berdasarkan insting. Kecuali itu adalah Raja Zombie. Kalau tidak ada yang bisa memerintah mereka. Mungkinkah? Raja Zombie. Kenapa zombie ada di sini lagi? Ini berbeda dari yang terakhir kali. Seandainya saja Cuhu masih di sini. Zombie di gedung kita waktu itu. Dialah yang membersihkannya. Berhentilah memikirkannya. Aku memberitahumu. Aku adalah orang yang melenyapkan zombie terakhir kali. Itu sama sekali bukan Suhu. Tapi membicarakan hal itu sekarang tidak ada artinya. Situasi di luar sekarang. Semua orang seharusnya sudah memahaminya. Zombie-zombie sekarang bukan lagi zombie tingkat rendah dari awal. Mereka sedang berevolusi.
Jika kita membiarkan mereka terus berevolusi, tidak akan lama lagi Raja Zombie akan lahir. Ketika itu terjadi tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Zombie bisa berevolusi. Raja Zombie, lalu apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, kita harus menyerang lebih dulu. Lenyapkan mereka sebelum mereka berevolusi sepenuhnya. Ini, Tapi ini adalah Raja Zombie. benar, makhluk yang memakan orang, tanpa memuntahkan tulangnya. Bagaimana kita bisa melenyapkannya? Bagaimana cara melenyapkannya? Itu adalah urusanmu. Tapi aku bisa memberitahumu. Siapapun yang bisa melenyapkan satu zombie, aku akan menghadiahi mereka dengan satu bebek panggang. Namun batas harian adalah 10. Kak Lu, apakah Anda serius? Tentu saja. Aku pasti bisa melakukannya. Daripada duduk di sini menunggu kematian, menunggu zombie datang mengetuk, lebih baik berjuang untuk sebuah kesempatan. Ayo lakukan. Aku juga ikut pekerjaan ini. Hitung aku. Saya ikut. Hitung aku. Kau lihat atau tidak? Bukankah mereka baru saja mengantarkan diri mereka ke pintu kita? Kepun, serang. Li Qiang, apa maksudmu? Kami yang menemukan zombie ini lebih dulu. Kau menemukannya. Ada begitu banyak zombie di luar. Hanya karena kau menemukannya berarti itu milikmu. Kau, jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menarik lebih banyak orang, dan kita mungkin digigit zombie. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bekerja sama. Bajingan sialan. Satu zombie sama dengan satu bebek panggang. Tidak cukup untuk dibagi di antara saudara-saudara. Dan kau masih ingin bagian. Baiklah, aku akan membiarkanmu memilikinya. Tetapi jika saat kau menangkap zombie, terjadi kecelakaan kecil, maka jangan salahkan aku. Kau berani mengancamku. Kak Qiang, mana mungkin saya berani mengancam Anda. Saya hanya ingin sampaikan kata ke Kak Qiang. Kak Qiang, mengenai zombie ini, hanya ada satu. Jika Anda melenyapkannya, Anda hanya akan mendapatkan satu bebek panggang. Tapi bagaimana jika Anda mengendalikannya? Apa maksudmu? Kak Qiang, jika kita berdua bergabung dan mengendalikan zombie ini, takut tak ada bebek panggang. Maksudmu? Saya ingat masih ada seorang ibu dan anak di lantai 4. Kita bisa mulai dari mereka. Li Qiang, kamu mampu. Kamu baru keluar sebentar dan sudah membawa kembali 5 di antaranya. The film was Kak Lu, translated berhentilah and menggodaku. narrated by M Media. Untuk menangkap zombie-zombie ini, tim kami kehilangan 4 orang. Baiklah. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tepat 5 di antaranya. Ambil dan bagilah. Terima kasih Kak Lu. Benar. Melihat kerugianmu besar, aku akan menghadiahi kamu satu lagi. Terima kasih Kak Lu. Sial, bebek panggang ini, wangi sekali. Besok aku akan menangkap beberapa zombie lagi juga. Kak Qiang, zombie sangat kuat. Bagaimana Anda bisa menangkap 5 zombie sekaligus? Apakah Anda punya trik rahasia? Aku harap semua orang terus bekerja keras, agar kita bisa segera melenyapkan zombie sepenuhnya. Bagaimana menurutmu? Bagus, Bagus. bagus. Lulin, Li Qiang itu menangkap 5 zombie hari ini. Tidakkah kamu pikir ada sesuatu yang aneh tentang itu? Lalu menurutmu kemana 4 rekan timnya yang tersisa? Pergi. 4 orang jadi mayat hidup. Ini praktis menukar nyawa manusia demi makanan. Itu sifat manusia, bukan apa-apa. Lalu mengapa kamu tidak mengungkapnya saat itu juga? Dan bahkan memberinya perbekalan? Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membongkarnya? Tidak banyak orang yang boleh tahu tentang masalah ini. Jika aku membongkarnya di sana, semua orang akan tahu bahwa nyawa manusia bisa ditukar dengan bebek panggang. Pada saat itu, akan terjadi kekacauan. Jadi masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin? Jadi bebek panggang malam ini akan menjadi makanan terakhirnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Raja Zombie akan lahir di antara kedua zombie ini. Bunuh dia. Aku akhirnya menunggu saat ini. Kak Lu, kenapa kau ada di sini? Bagaimana rasanya? Apakah bebek panggang ini enak?
Enak-enak. Rasanya jauh lebih enak daripada mie instan. Aku akan menangkap lebih banyak zombie besok. Ya, didapat tukar nyawa manusia. Bagaimana mungkin tidak enak? Kak Lu, apa maksudmu? Kamu pikir, aku tidak bisa melihat trik kecilmu. Tapi mengingat kecerdasanmu, kamu seharusnya tidak bisa memikirkan metode seperti ini. Bicaralah. Siapa dia? Aku salah Kak Lu, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi selamanya. Kalau begitu lupakan saja. Tapi begitu kamu mati, agaknya mereka juga tidak akan berani. Kak Lu, tolong ampuni aku. Ampuni aku. Raja Zombie akhirnya telah lahir. Semuanya terserah padamu.